Oke, saudaraku, ini di DHBA Keranggan ya. Di DHBA Keranggan jam berapa nih? Jam 10 ya? 10, 11. Jam 9. Jam 9 sudah ada pasien tadi ya? Iya, langsung. Oke, jam 9 sudah ada pasien yang datang. Ini kita mau bincang-bincang dengan artis kita. Ya. Tapi mungkin lebih ke Bapak, nggak apa-apa Mbak? Artis Korea tapi nggak nyampe Korea. Tengah perjalanan balik lagi. Lebih ke supaya tidak disorot banget. Ya. Iya Pak. Yang disorot Bapak aja lah. Ya, biar ini maksudnya. Soalnya kalau ini disorot Mbak Amel, nanti Mbak Amel yang terkenal. Iya, Iya kan? yang terkenal. Tapi anu nggak, apa namanya, black apa namanya, terang belakang apa namanya? Itu enggak kan? Itu yang kelihatan jenengan kan? Iya, Oh iya sih. nggak ada pencahayaan belakangnya. Oke lah. Sekarang sebenarnya kita mau Apa meeting. jenengan sebelah sini? Biar nggak Kalau kebetulan cahaya. mantulan cahaya, Jenengan, Bamel nggak apa-apa, Bamel situ nggak apa-apa juga. ya Amel di situ, Itu aja nggak apa-apa. kita di sini gitu ya. Loh, kok di situ? Di sini jenengan nggak apa-apa. Oh di situ. Iya, itu aja nggak apa-apa. Bamel sini nggak apa-apa. Dekatnya bapak aja situ. Nah, Ini ya. Ini bisa dicoba dulu biar tahu nggak ini kalau ini masuk apa enggak? Live ya? apa? Enggak live enggak. Enggak. Apa live aja ya? Bagusan live ya. Jadi nanti oke deh. Live nanti. Oke Mbak, live aja deh. Bisa di. Kalau live kan ini ya. Langsung lah. Jangan Nggak usah deh. live. Nggak usah live lah. Nanti kan udah diedit gitu. Oke, kita ini aja dulu. Kita kan mau membahas. Kan kemarin meeting nggak jadi Mbak. Kita sudah jalanin meeting setiap bulan sekali. Kalau zaman dulu itu saat malam Jumat itu Bapak juga memberikan ular-ular ya, kayak semacam komunikasi terkait dengan berbagai hal lah gitu. Tapi sudah lama enggak kan itu, sudah bertahun-tahun enggak, karena sekarang kalau tahlil masih pada sibuk terima pasien. Oke, terkait dengan meeting, program yang pertama adalah evaluasi apa tadi, apa Mbak? Uang hadir, Evaluasi penyelarasan. uang hadir dan penyelarasan ya. Sama itu SOP. Terus yang keduanya apa? Yang kedua SOP. Evaluasi prestasi terhadap tata tertib sama SOP. Oke. Evaluasi terhadap tata tertib, moto dan SOP. SOP. Oke. Mbak Amel, kalau selama ini kan kita meeting mungkin tidak fokus ya Mbak, karena kebanyakan pada menghindar dari duduk di depan kan gitu, berusaha untuk di belakang kan gitu. Biar caranya duduknya di belakang kayak wong sekolah kae, karena gurunya ngadepnya kayaknya di pertanyaan kan gitu. Bahkan ada yang akhirnya nangani pasien gitu kan, ada pasien. Bahkan ada yang pura-pura nangani pasien juga. Iya. Iya kan, lagi nangani pasien dan nggak ikut gitu kan. Jadi sekarang kita mau mengukur, maksudnya Mbak. Tadinya bareng sama Sondaji nggak ada ya? Lagi nanganin. Mbak Nur juga lagi nanganin. Jadi kita nih programnya itu mengkaji, mengevaluasi terkait dengan hasil meeting dan hasil diklat.
Kan Mbak Amel sudah bergabung berapa lama Mbak? 8 bulan. Ini Berapa mau setahun, oh ini Agustus. Oh ini Agustus tahun ya? Iya, Tahun. Tanggal berapa? tanggal 26. Oh ya Mbak Amel ini setahun berarti masuk. Karena Mbak Amel itu termasuk terapis yang membuat kesepakatan gitu. Iya. Membuat kesepakatan kerja. Jadi kerja kontraknya itu selama 1 tahun. Setidaknya karena dari dulu tuh terbentur dengan orang yang hanya sebentar keluar kan gitu. Dan orang yang lama pun gampang keluar gitu. Begitu pertengkaran terjadi keluar kan gitu. Kan kayak gitu. Jadi Mbak Amel termasuk orang yang diikat dengan kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah bekerja untuk 1 tahun. Setelah itu bisa diperpanjangkan gitu. Dan selama kesepakatan itu ada yang namanya penyelarasan sebesar 2.400.000 kan gitu ya Mbak ya. Iya. Per bulan atau per hari 80.000. Dengan catatan menjalankan tata tertib, menjalankan moto dan menjalankan SOP. Salah satu dari tata tertibnya adalah tidak boleh libur di hari Sabtu dan Minggu. Liburnya 1 bulan tidak boleh lebih dari 4 hari. Dan tidak terlambat masuk kerja lebih dari 7 kali. Kan jam kerjanya jam 9. Dia nggak boleh terlambat lebih dari 7 kali. Jam 9 harus sudah siap. Berikutnya siap ditempatkan dimanapun. 4 poin inti ini mempengaruhi pendapatan, mempengaruhi uang hadir. Kalau sebenarnya uang hadir itu sama semua. Sama semua. Jadi pada tahun pertama itu 0 sampai 15.000. Hitungannya 15.900. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya gini. Kalau karyawan baru itu pada tingkatan 12 juta. 12 juta per tahun. Atau per bulannya menjadi 1 juta. Gimana Mbak? Coba. Jadi tahun pertama, tahun ke-1 itu 0. Tahun kedua ini nilainya itu 0 sampai 12 juta. Ini 13 juta. Kalau 12 juta dibagi 12, maka berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta dibagi 30 sama dengan berapa? Coba Mbak hitung Mbak. Pak Herman. Baru selesai. Oh baru Paket ya. dari pagi? Tembus 38 ya, 35 ya. Ya, Insya Allah. Oke. Aku 5, kasih Ya. Kamu 1 lagi, ya gak apa-apa deh. Ya, alhamdulillah ya. Puasa ya. 33. Berapa? 33. 33. Ya, antara plus minus di situ 30. 12 juta dibagi 12 juta. 6 juta, Mbak. 6 juta kalau tahun pertama 6 juta nilai kontraknya. 6 juta dibagi 12 berarti berapa, Mbak? 500. Iya, 500. 500 ya. 500 dibagi 30. 500 bagi 30. 15 15. Berapa? 16. 16. 16 berapa? Ini 16,6. 16 16. 6. Iya, 16.000 berarti ya. Iya, 16.
700. Tahun keduanya menjadi 7 juta. 7 juta dibagi 12. Cara ada di rumus tuh. Nanti dikasih tahu Taza, nanti di adminnya ada tuh. 17 juta dibagi 12. 7 juta itu. Iya 7 juta. Berapa, Om? 583. 583 dibagi 30 menjadi 19. 19. Wis. Nah, ini berarti tahun kedua nanti naik menjadi 19 500. sekian tahun kedua. Itu sudah ada rumusnya semua sampai tahun ke-10 pun ada. Ya. Terus kenapa menjadi 30? Ya. Karena tadi kesediaannya ditempatkan di cabang-cabang. Gitu. Jadi ada kompensasi di situ. Nah, Mbak Amel itu sudah pernah ditempatkan di Cikampek, ditempatkan di Kauripan. Ketika pendapatan di Cikampek masih dapat penyelarasan, ya kan? Karena pendapatnya tidak sampai 2,4 gitu loh. Ketika di Green Kauripan pun gitu. Artinya di cover ya. Di cover. Jadi misalnya pendapatnya cuma 1.500.000. Maka yang 900 di cover dari perusahaan. Seperti itu. Itu bedanya orang yang bersedia ditempatkan di cabang dan yang tidak. Makanya kayak contohnya kayak Mbak Nur. Mbak Nur tuh 0. Pertama masuk dia nggak pakai uang hadir. Jadi selama 1 tahun dia tidak pakai uang hadir. Tahun kedua baru pakai uang hadir 16.000 ini. Kenapa? Karena ada penyelarasan. Kalau di Keranggan bedanya gini. Kalau di Keranggan itu walaupun ada penyelarasan 2,4 juta, walaupun tidak ada gaji, penghasilannya lebih dari ini. Tapi kenapa nggak ada itu uang harian UH? Kenapa nggak dikasih UH? Ya karena tidak kontrak. Karena tidak ada kontrak, mereka sewaktu-waktu bisa keluar. Mereka sewaktu-waktu bisa keluar dan tidak mau ditempatkan. Jadi ketika misalnya gini, cabang Green Kauripan butuh orang. Contohnya Mbak Nur ya. Mbak Nur tuh pernah ditempatkan 2 hari. Seminggu 2 hari. Tetap mengajukan tidak mau gitu loh. Artinya berarti tidak bisa ditempatkan, tidak bersedia ditempatkan di cabang. Dia memilih tidak mendapatkan uang hadir, tapi kan tetap ada penyelarasan. Iya. Paham nggak Mbak? Misalnya tes Shopee. Tes Shopee di Cikampek dapat uang hadir 30.000. Begitu dia minta ke sini, di sini ketentuannya kan sudah tahu. Ketentuannya kalau di Keranggan, judulnya ada penyelarasan. Sama, di sana juga ada penyelarasan. Cuma belum tentu dapat uang hadir. Dia tidak dapat uang hadir itu pertama. Sampai akhirnya 6 bulan baru dikasih uang hadir. Karena dia kan orang lama. Yang keluar, kemudian masuk lagi. Nah, paham nggak Mbak maksudnya? Jadi apa yang membedakan uang hadir itu adalah satu, manajerial, dia mengerjakan nggak? Contohnya kayak Mbak Amel. Mbak Amel di Green Kauripan ditugaskan juga ngelola Bicos. Seperti di sini juga. Kenapa Aji yang baru datang 30.000? Satu, Aji kontrak, bersedia ditempatkan dimanapun. Ya, yang kedua bersedia ngelola ini Bicos. Jadi jangan disamakan orang yang
ngelola Bijos dan yang tidak. Iya. Makanya Mbak Amel tak minta turun, kan dulu turun Mbak ngelola Bijos, karena di situ ada kompensasinya. Iya. Paham nggak? Kan gini, kalau ini 16.000 ya, satu pengelolaan itu ini 5.000 nih. Bijos itu nilai 5.000. Jadi menjadi 21.000. Ya. Terus ditambah kesediaan apa jadinya? Ditempatkan di cabang, ditambah 9.000 per hari, menjadilah 30.000. Betul? Ya. Seperti itu. Makanya kalau misalnya orang bertanya, misalnya Teh Sophie misalnya apa, kenapa Amel lebih baru pendapatnya 30.000? Ya karena Amel memang ditugaskan di cabang bersedia. Paham ya? Lah ini jangan sampai gini, kok orang bingung ya, kok orang baru kok dapatnya banyak, enggak orang lama tidak. Makanya ada poin gini, ada poin 1, kalau di penyelarasan Mbak, di penyelarasan itu Om diambilin buku Om, tas saya di mobil Om, buku, tas saja itu ada. Kemarin dapat berapa Mbak Amel? Penyelarasan. Penyelarasan. Saya 2.500.000. Coba lihat penyelarasan dan penyelarasan. Penyelarasan. Penjualannya berapa? Pendapatannya? Ada nggak kolom? Ini HP Bapak dipakai soalnya nggak bisa dibuka. Di lakas ya, Pak. Iya di HP kerang kan kemarin kirim. Iya. Iya, iya. Malah Ini juga ada di sini. Kalau di HP lebih jelas, Mbak. Kamu nggak? Iya. Penyelarasan. Ketemu nggak? Ketemu? Iya, ketemu. Oke, ntar dulu. Ini supaya kalau sebenarnya kalau meetingnya bareng-bareng kadang-kadang nggak paham maksudnya. Oke, berapa Mbak? Penyelarasannya Penyelarasan pendapatan di awal dari pertama siapa? ya, pendapatan pertama Ah, Ustadz Ustadz berapa? 2.755 pendapatan. Pendapatan. Masuk berapa hari? Masuknya 17 hari. Masuk 17 hari ya. Terus lihat sampingnya. Keterangannya apa? Penyelarasan Nah, 1.360. nah terus berikutnya Di bawahnya Pak Herman. atasnya, enggak atasnya. Oh, itunya. Keterangannya. Keterangannya waktu penyelarasan ini awal bulan. Status penyelarasan Tidak diselaraskan. Ya, Karena ya. apa? Berikutnya coba. Libur lebih dari 4 hari. Libur lebih dari 4 hari. Libur Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu. Terlambat lebih dari 7 kali. Ya kan dia kan masuknya cuman
4 hari seminggu. Jadi pasti nggak ada penyelarasan. Maksudnya gitu loh Mbak, itu. Terus berikutnya lagi apa? Terus Tidak, kata-katanya apa? tidak bersedia ditempatkan di cabang Ya, lebih dari standar. jadi pendapatnya lebih dari standar. Berikutnya bawahnya. Soalnya Pak Herman, Hmm. pendapatan 2.424.000. 2.400. Oke. Kerjanya 24 hari. 4 hari. 24 hari. Total penyelarasan Nah, ya tidak, pasti tidak ada penyelarasan karena satu, dia libur lebih dari 4 hari. Sabtu Minggu juga nggak masuk dalam libur itu. Terus tidak bersedia ditempatkan di cabang. Tidak, apalagi lebih dari lebih standar. dari standar. Sudah lebih dari standar. Terus berikutnya siapa? Pak Harsono Pak Arsono berapa? 4 juta 4 juta 22.500. 22.500. Ya. Penyelarasannya 2.160.000. Nah, penyelarasannya, tapi pasti nggak dapat karena lebih dari 2.400.000 kan gitu. Paham ya? Terus berikutnya tidak apa? Keterangannya. Ya keterangannya. Keterangannya terlambat lebih dari 7 kali. Ya, jadi terlambat pokoknya lebih dari jam 9 berarti lebih dari 7 kali. Berarti itu jadi catatan maksudnya gitu. Terus Tidak bersedia ditempatkan di cabang. tidak bersedia di tempat cabang, maunya di Keranggan kan gitu. Terus Lebih dari standar. itu udah lebih dari standar. Ke berikutnya bawahnya. Ya, Abu Abu 4.200.000. 4.292.000. 31 hari. 31 hari. Penyelarasan 2.480.000. Ya pasti lebih dari ya. Ini kan pendapatnya Mas Harsono sama Abu kan besar Mas Abu kan? Iya kan? Iya. Oke. Hari kerjanya Hari kerjanya Mas Abu 31. Mas Harsono Karena Pak Harsono 27. 27. Oke, berikutnya siapa? Berikutnya Ibu Siti Bu Siti 2.228. 2.228. Masa kerja 25 hari. Dia cuma 25 hari kerja. Iya, Keterangannya? penyelarasan 2 juta. Terus keterangan libur lebih dari 4 hari. Libur lebih dari 4 hari. Terlambat lebih dari 7 kali. Tidak bersedia ditempatkan di cabang. Ya, oke. Lebih dari standar. Udah lebih dari standar. Berikutnya bawahnya Jasa. Taza libur kosong kan gitu. Iya. Karena nggak masuk selama 1 bulan kan dia. Mbak Nur. Nur, oke, Nur berapa? 2.668. 2.668. Penyelarasan 24. Masa kerja 30 hari. 30 hari. Iya. Terus keterangannya tidak ditempatkan. Ya tidak sama, tidak Iya. bersedia ditempatkan. Terus lebih dari standar. Lebih dari standar. Artinya begini, walaupun uang hadirnya Nur itu berapa? Uang hadirnya berapa? 16.000. Mbak Amel berapa? Uang hadir Nah, 30. oke, kita samakan. Coba kita lihat. Coba Mbak Amel, bapaknya siapa? Bapaknya Nur. Mbak Nur, Sofi Sopi 3 Sofi juta 3.254. 254. 31 hari. 31 kerjanya. hari. Terus penyelarasan 2480. Oke. Keterangannya? Keterangannya Ini full berarti masuk full nih. iya. Tapi kan ada tidak bersedia ditempatkan di cabang, maunya di Keranggan. Iya. Ya. Ini berikutnya siapa? Terus Sohidi. Sohidi. Sohidi berapa? 3.100.000. 3.100.000.
137. 137. Hari kerja 26 hari. 26 hari. Penyelarasan 2.080.000. Ah, Terus keterangannya libur dari 4 hari, lebih dari 4 hari. Terlambat lebih dari 7 kali. Tidak bersedia ditempatkan di cabang. ya. Lebih dari standar. Oke, ya. Artinya Om Sohidi itu pendapatan resminya loh ya, itu di luar tip. Semuanya di luar tip. Uang resmi, uang hadir, dan uang komisi. Kan gitu. Ya, berikutnya. Son haji Son haji berapa son haji? 2.671.000. 2.671. 24 hari. 24 hari. Terus penyelarasan 1.920.000. Ah, Terus keterangannya libur lebih dari 4 hari. libur dari 4 hari. Ya. Libur Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu juga ya. Nah, ya, terus. Lebih dari standar. Nah, terus. Amel. Nah, ini kalau haji kan kontrak tuh, berarti Iya. bersedia ditempatkan di cabang. Nah, Kalau yang lain kan enggak. Amel sekarang amel berapa? 2.565.000. 2.565.000. 29 hari. 29 hari. Oke. Ya, penyelarasan 2.030.000. Ya, kemarin aku nggak itu sih ya. Libur Sabtu Minggu. Emang libur Sabtu Minggu? Pulang sih kemarin pas 2 hari, Sabtu sama Minggu. Oh iya iya. Terus? Udah lebih dari standar. Tapi artinya pendapatannya tetap 2,5. Sama-sama dengan siapa? Misalnya kita bandingkan dengan Haji. Haji. Jangan dengan Haji. Haji kan sama-sama. Dengan yang pendapatannya, yang uang hadirnya lebih sedikit, misalnya tes Shopee. Ya, Tes Shopee berapa? 3 juta. Uang hadirnya berapa? 16. 16.000, tapi penghasilannya 3 juta. Jadi uang hadir itu tidak menjamin pendapatannya tinggi, karena fungsi penyelarasan itu untuk menyelaraskan. Jadi kalau, loh kenapa saya kan uang hadirnya cuma 15.000, 16.000. Kenapa Haji 30.000? Kenapa Amel 30.000? Karena uang hadir sama, di tahun yang sama-sama, semua, nggak ada yang beda. Harsono, semuanya sama, semuanya sesuai dengan waktu. Yang membedakan adalah satu, kontrak. Kesediaan ditempatkan itu punya nilai 9.000. Bersedia ngelola ini nih, Bijos itu ada nilainya 5.000 tiap hari. Jadi nggak bisa disamakan. Kenapa haji orang baru datang nerima uangnya 30.000, saya kok cuma 16.000? Ya karena mereka tidak nangani Bijos. Mereka tidak bersedia ditempatkan di cabang. Nah ini supaya paham gitu kan, kadang mereka nggak paham nih. Makanya tanya gitu. Padahal meeting terus, didiklat juga dijelaskan. Ya, ini misalnya nih kayak kemarin kasus antara Ustadz dengan Mas Harsono kan, gara-gara katanya anak-anak pendapatannya kurang. Yang dimaksud anak-anak siapa? Yang anak-anak kan cuman kamu sama Abu. Kemudian mengusulkan untuk terkait dengan penanganan. Itu yang akhirnya jadi masalah. Padahal kalau dilihat coba, Abu lebih besar dari Mas Harsono pendapatannya. Om Sohidi lebih besar dari kamu malah. 3 juta. Ini baru uang resmi loh ya. Belum uang tip. Maka arti pentingnya membaca data itu luar biasa. Semuanya harus berdasarkan data. Jangan merasa, loh, Mas Harsono kayak nangani banyak. Ternyata pendapatannya sama Abu, banyakan Abu. Dengan Om Sohidi nggak jauh beda 1 juta.
Dan itu masih di atas standar. Ini supaya paham nih. Aji sudah diklat selama 2 minggu ya, Ji? Apa? Berapa? 4 hari. Oh, 4 hari, coba dilihat. Masa 4 hari? Minggu. Ya seminggu harusnya udah paham gitu loh. Paham ya? Ini yang makanya yang belum diklat itu supaya paham, karena kalau tidak paham tidak bisa membaca data, udah cara berpikir udah beda. Misalnya Soiti merasa aku kayaknya nungguin ini aja nih, semuanya ke Harsono. Ya nggak bisa begitu, urutan sudah diatur. Dan sampaikan dengan bahasa penghormatan. Bapak aja nih yang sudah sepuh ini manggil kamu Mas, Kang Haji, Om Ipung, Om Sohidi, Mbak Amel. Mana Bapak pakai? Nah, kalian ketika dalam hubungan tuh sampaikanlah dengan bahasa yang nyaman itu. Pak Harsono, Pak D atau kan begitu. Itu akan memperluas hubungan. Makanya yang konsep meetingnya ini sekarang, Bapak lebih baik meeting kayak gini. Kalau meeting bareng-bareng, nggak paham. Ya, oke sekarang kita kaji. Ini kait-kaitnya dengan penyelarasan ya. Maksudnya paham ya? Bahwa penyelarasan dimaksudkan untuk katakanlah Mbak Amel nggak kerja nih. Misalnya Mbak Amel itu nggak dapat pasien karena pasiennya cuma sedikit. Kan perusahaan tetap harus bayar ke Mbak Amel. Betul nggak? Ternyata Mbak Amel hanya terima uang hadir doang 30.000 sampai 1 bulan, berarti saya cuma 900.000 nih. Kan perusahaan harus bayar Mbak Amel. Iya, kayak di Kahuripan. Kayak di Kahuripan kan begitu coba. Bayarnya berapa? Kahuripan 1 juta lebih semua kan? Itu yang namanya penyelarasan. Lah kalau orang sudah pendapatannya lebih dari yang diselaraskan, coba bandingkan nih. Sekarang DHBA masih membayar uang penyelarasan di Cikampek. Semua karyawannya masih harus dibayar. Artinya kan gini ya. Artinya uang hadir walaupun apapun kejadiannya terhadap masing-masing personil di dalamnya, mau dapat pasien atau tidak, berarti kan ada kebijakan yang muncul dari perusahaan plus uang hadir ya, kayak gitu ya. Iya. Artinya seperti itu. Karena Bapak kenapa? Sekarang kalian harus pintar. Karena Bapak berharap Aji sama Amel atau yang lainnya nanti bukan sekedar terapis, harus bisa ngelola. Itu makanya diharapkan bisa membaca data. Itu terkait dengan penyelarasan. Judulnya tadi apa? Kajiannya uang hadir dan penyelarasan. Jadi paham ya maksudnya uang hadir itu? Uang hadir itu sama. Mas Harsono itu baru diterapkan 2 tahun yang lalu. Tadinya uang hadirnya nggak segitu. Tadinya semua sama. 30.000. Uang yang terlambat juga tetap 30.000. Akhirnya 2 tahun yang lalu ada konsep yang terlambat dikurangi, jadi hitungannya 2.500 per jam. Uangnya dimasukin kotak, tapi perusahaan tetap mengeluarkan. Nah, dengan kebijakan ini maksudnya gini, uang hadir itu dimaksudkan, contohnya gini, Pak Harsono kan udah 2 tahun ya, uang hadirnya 20.000, 19.000 sekian. Abu sama 19.600 atau berapa, cuman dia ada tunjangan manajerial karena dia nggarap administrasi, buat laporan dan sebagainya. Jadi makanya ketika mengkaji sebagai manajerial, sebagai tim manajerial itu harus benar-benar paham. Itu ya. Kalau Mbak Amel kira-kira apa yang terkait dengan ini dulu? Uang hadir paham ya udah ya?
bedanya ya. Ya. Berarti nanti kan tiap tahun naik tuh, semuanya naik. Cuman ada bedanya, orang yang naik yang tidak dengan kesepakatan berbeda. Yang punya perjanjian kerja itu lebih potensial untuk dikembangkan pada konsep tunjangan. Ada tambahannya gitu. Kayak Aji nih, Aji pasti sudah ada tambahannya nanti. Karena bersedia, coba bayangin. Yang lain mana mau ngirim paket. Cuma nggak bisa disamakan. Mana yang lain? Ada pedagang jamu, apa orang pesen jamu. Kan hanya Mas Son Haji sama Sohidi, Sohidi. Mbak Amel, harusnya Mbak Amel terjun loh, ikut loh. Karena ada kompensasi 20% juga Mbak Amel. Jadi kalau ngelayanin itu misalnya Haji lagi nangani, Sohidi lagi nangani, ya Mbak Amel nangani. Yang terjun nanti komisinya langsung aja Ji, nggak usah nunggu 1 bulan Ji, langsung per hari aja itu. Ya, kalau seandainya mereka mau bersedia ikut terlibat semua, enak, nggak akan nolak tukang jamu. Habis penangannya ada yang bisa kan tangani. Kita dapat komisi juga. Oke ya. Itu yang terkait dengan uang hadir dan penyelarasan. Berikutnya apa Mbak? Biar ini berapa jam nih? Udah berapa jam? Berikutnya. Berapa berikutnya? Acaranya apa tuh? Sesi 2-nya apa? Evaluasi prestasi terhadap tata tertib, moto, dan SOP. Oke, evaluasi terhadap tata tertib. Tata tertibnya seperti apa? Mana kemarin catatan bukunya mana Om yang di sini Om yang buat dibaca Om mana? Mana? Nah, coba. Contohnya. Ini sekarang mau diperbesar, ini kan sudah ada koreksi nih. Coba Mbak Mel dibacain, Mbak. Semua. Nih, Iya, dari pertama. Karyawan wajib menjalankan moto DHBH, sholat, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, komunikatif, bersih, rapi, wangi, sapa, senyum, sopan, santun, ahli terapi profesional. Nah, gini dulu. Atau judi. Coba Mbak Amel hafal nggak? Son, kamu hafal nggak? Coba. Ayo, hafal nggak Mbak Amel? Wah, tuh kan sudah setahun belum hafal tuh. Beda tuh kan? Iya, nggak pernah dihitung. Pakai gini iramanya nih. Sojudis, takeko, berawasase, sosan ate, prof. Kan harus didikirkan itu. Ya nggak Ji? Ya kan? Sojudis, takeko, berawasase, sosan ate, prof. Sojudis, takeko, berawasase, sosan ate, prof. Memang harus segitu, harus. Boleh sambil main tasbih ya boleh. Iya boleh. Ya, biar hafal ya Pak. Itu nanti pengaruhnya terhadap kejiwaan kita loh Mbak. Sojudis, pakai irama juga boleh. Gitarin di mau gitarin. Gitar Ci. Ya, ada cara seninya. Iya. Gimana? Sojudis, takeko. Gimana nyanyinya? Aduh. Nah, bikin lagu wes. Oh, di sini penting iramanya dulu. Sojudis, takeko, berawasase, sosan ate, prof. Sonya
sholat. Jadi kita harus sholat. Ya. Junya jujur. Sholat, jujur. Disnya disiplin. So judis. Ya. Takeko. Apa Mbak? Tanya, tanggung jawab. Kayaknya kerjasama. Takonya komunikatif. So judis, takeko. Komunikatif tuh misalnya undangan meeting ya misalnya. Hadir, siap hadir, buat di komunikatif gitu loh. Aja meneng, boy. Iya kan? Yeah. Diundang nih, satu Nur. Yang kedua Mbak Amel. Yang ketiga Mas Son Haji. Yang keempat Om Epong. Yang jawab cuma Om Epong. Maksudnya ada respon. Ada respon. Ada balasan. Jangan cuma Kan. dibaca aja terus diem gitu. Menang baik. Maksudnya gitu. Ya, Pak, gitu. Kan dengan Nur kan harus jawab Nur harusnya. Pak, saya ada panggilan luar. Contohnya kan begitu. Karena diundang. Semuanya kayak gitu, harus reaktif. Ya. Maksudnya proaktif bukan reaktif ya, tapi setidaknya ada reaksi lah. Kayak kita pernah ngundang tuh Om Sohiti juga gitu, diundang meeting kan waktu itu, menang baik loh. Dia ngerti kalau itu udah dibaca ngerti. Iya. Menang baik, jawab juga nggak datang juga gitu. Teh Sophie juga gitu, Teh Sophie datang, walaupun tidak jawab, tapi datang. Ini kalian ini tadi tuh nggak ada yang jawab, harusnya kan Mbak Nur ke luar Pak, ada panggilan keluar gitu. Itu namanya komunikatif. Semua ada begitu, ada apa sampaikan ke Bapak. Atau antara terapis juga harus aja meneng-menengan. Kalau meneng-menengan namanya tidak komunikatif. Ada persoalan meneng bae, plerak-plerok gitu kan. Iya. Paham nggak? Iya. Namanya soju. Makanya sudah ada semua di moto. Sojudis takeko berawasase, bersih, rapih, wangi. Wangi enggak sih kita? Wangi dong. Kayak mambu apa orang? Jangan sampai menangani pasien brang. Masya Allah. Itu kejadian kasus itu di Cikampek. Pasiennya sama nelpon, Bapak. Kebetulan kenal pasiennya. Pas udah itu terapis di Cikampek. Itu tahun yang lalu, bukan sekarang, bukan tim sekarang. Dulu gitu. Makanya sekarang kalau di Cikampek, bahkan di Kerangan bila perlu, kamu jadi tim anunya, checking ya. Tiap orang suruh bikin, kamu suruh cium. Dia enggak? Ya Mbak Mel. Iya dong. Jadi orientasinya Pak Sugi juga pengennya ada pembentukan karakter bekerja sebagai tenaga profesional nanti arahnya sampai sana. Oke ya, sampai takeko ya tadi ya. Takeko, berawa, bersih, rapi, wangi. Sase itu apa? Sapa senyum. Menyapa loh, menyapa pasien lebih-lebih lagi, apalagi orang dalam. Lah kalau orang dalam aja nggak saling sapa, gimana terus? Iya. Di moto sudah ada. Sapa, senyum dong, kayak Mbak Amel ini senyum. Ya, bujuk tatut. Ya, berawasase, sosan, ateprop sopan, santun. Kan pada kayak gini kakinya pada naik. Kakinya naik kayak jegang gini. Mana gini? Wah. Bagaimana sopan itu? Makan di jalan tuh, di tangga. Kan nggak sopan.
manggil namanya pada orang tua, masuk panggil ya, Sugi, Sugi, mau pakai Pak gitu, Soidi. Soidi, Harsono, Firdos, nggak boleh gitu lah, panggil lah, rasa hormat. Jenenge sopan santun itu namanya, ada santunnya tuh, sopan iya, santunnya iya, santun ada orang tua, ya rasa hormat gitu. Lengkap ya. Terus apa? Sosan ate prof, ahli terapi profesional. Sojudis takeko berawasase sosan ate prof. Madep kalau gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Barakallah. Begitu jawabannya. Oh, makasih ya Pak. Barakallah. Alhamdulillah. Mudah Bapak Masya sehat ya Allah. Pak. Gitu cara. Masya Allah. Ini habis 5T maksudnya. Barakallah. Oh, makasih Pak. Barakallah. Ngadep dong gitu, Pak. Pak. Itu diparkirin sekarang tuh. Tuh. Tuh, parkirin sana. Ya kan cuma sekedar Sana itu parkirin nih. Tadi lagi itu lagi. Terus gitu lagi gitu. Jadi kagok. Oke, sekarang gini Ci, duduk Ci. Gimana? Sekarang gini Mbak Mel. Waktu meeting selama 7 hari itu Bapak sudah ngelatih. Ini sebenarnya sudah tersampaikan semua. Abu, Taza sudah berlatih. Semuanya orang-orang manajemen sudah dilatih untuk mengevaluasi. Tadi realitas di lapangan kurang bisa diterapkan karena ada rasa pekewuh gitu. Oke. Sekarang sebelum nantinya akan berusaha ada evaluasi SDM tuh. Evaluasi SDM adalah mengevaluasi seseorang berpedoman pada tata tertib, moto, dan SOP. Itu bahan untuk evaluasi. Jangan mengevaluasi SDM di luar itu. Jangan pakai perasaan, jangan pakai pemikiran sendiri, jangan. Pedomannya tata tertib, moto, dan SOP. Contohnya, ini kenapa ini perempuan bertengkar terus? Bahkan sekarang laki-laki juga bertengkar ini. Mau disalahkannya dari sudut mana? Ya dari SOP, dari moto. Lihat SOP-nya. Ini menyalahi SOP apa enggak? Dari moto. Dari moto di situ kan ada kata-kata sosan. Ada sase. Kok enggak nyapa ya ini ya? Plerok. Ya kan? Kok enggak menyapa, enggak senyum, plerok. Ada apa kan? Dasarnya itu loh, ada motonya. Nah, sekarang Mbak Amel latihan. Kalau Mbak Amel disuruh mengevaluasi diri sendiri, Maksudnya, diri sendiri dulu, nggak usah mengevaluasi yang lain. maksudnya Evaluasi diri sendiri terkait dengan tata tertib. Proses itu. Ini dengan tata tertib misalnya, sudah memenuhi tata tertib nggak? ya Sudah? sudah. Ya sudah. Contohnya dibaca Ci, coba Ci. Ini contoh nih. 2. Sebagai terapis wajib menjalankan SOP yang telah ditentukan oleh manajemen DHBH. Langsung 2. Satunya apa? Sojudis. Oh, satunya sojudis tadi ya. 2. Tadi apa? Sebagai terapis wajib menjalankan SOP. Jalankan SOP. Ya. SOP-nya banyak, ada berapa? Ya banyak lah. SOP menyalakan kompor aja ada. Berapa kok punya kok? Bener. SOP kamar mandi aja ada. SOP tidur siang ada. Ada, semuanya ada pakai SOP. Iya. SOP penggunaan kamar ada, nggak boleh tuh rokok di kamar, nyantolin baju, kan ada SOP-nya. Nanti kita kaji semua. Terus berikutnya apa? Seluruh karyawan harus terlibat dalam persiapan operasional usaha yang meliputi pelengkapan dan kebersihan yang dijalankan sebelum dan selama jam buka kantor, yaitu dari jam 9 sampai jam 21. Nah, berarti sudah mengikuti tata tertib. Karena pagi-pagi sudah ikut bersih-bersih, beres-beres.
Yang tidak ikut berarti ikut tata tertib enggak? Enggak. Eh? Enggak. Ya berarti kan enggak, berarti pedomannya sudah tata tertib. Oh, berangkatnya jam 10. Berarti nggak mengikuti poin 2. Dia nggak ikut terlibat. Ini harus dibedakan orang yang mengikuti tata tertib dan yang tidak. Kompensasinya apa?